Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, saya Siti Maisuri Patahudin. Kembali menyapa kawan-kawan melalui podcast ini. Kali ini saya ingin berbagi ide tentang berharganya waktu. Mengapa lagi-lagi waktu menjadi objek renungan yang menarik? Waktu adalah barang berharga yang dimiliki oleh semua orang. Mungkin ada yang bilang, saya ini terbatas karena tidak punya cukup uang atau tidak punya harta melimpah. Namun, mungkin tidak pantas bila kita bilang bahwa kita tidak punya waktu. Waktu adalah barang mahal yang bisa jadi lebih berharga dari emas atau uang. Sayangnya, waktu tidak bisa kita tabung atau tidak bisa kita amankan di bank seperti layaknya uang. Waktu itu adalah suatu konsep yang sangat menarik bila mana kita merenunginya. Untuk memaknai sang waktu, maka ditetapkan ukuran waktu. Misalnya, abad, tahun, bulan, jam, menit, detik, bahkan waktu diukur dengan uang. Berbagai cara dilakukan untuk memaknai ukuran waktu. Misalnya, 1 detik sama dengan lamanya waktu bagi seseorang melompat di tempat. Nah, itu yang saya lihat diajarkan ketika saya penelitian di SD di Australia. Artinya apa? Selama 1 menit, anak dapat berolahraga di tempat dengan melompat 60 kali. Bagaimana dengan 1 menit? Kawan, biasanya nih saya mengukur 1 menit sama dengan durasi membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas masing-masing 1 kali. Sehingga ketika saya berjalan pagi sendiri, selama 10 menit sambil berzikir dengan membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, maka berarti saya bisa membaca kedua surah tersebut sebanyak 10 kali. Ini sambil melatih otak saya untuk fokus pada satu hal. Oh ya, saya jadi ingat juga zaman kuliah dulu. Saya biasanya nih jalan kaki dari asrama ke kampus. Kadang-kadang saya berjalan melintasi sawah yang penuh air akibat hujan deras. Bisa terbayang ya? Nah, dalam situasi seperti itu, saya hanya bisa berdoa kepada Allah supaya saya tidak digigit ular. Nah, membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas itu jurus andalan saya untuk meminta keselamatan dan sekaligus saya menghargai waktu. Kawan, Allah telah mengatur waktu dalam sehari ada 24 jam atau dalam sehari ada 1440 menit. Nah, seperti apa kawan-kawan menilai waktu 24 jam sehari itu? Apa saja yang kita lakukan dalam 24 jam? Saya ingat nih anak pertama saya, Vika, ketika dia sekolah di SD. Dia pernah mempersiapkan pidato 3 menit. Yang isi pidatonya ditulis sekitar 2 halaman. Jadi, andai saja kita ngoceh selama 24 jam, itu kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita direkam secara tertulis, itu sebanyak 960 halaman. Atau kita sederhanakan nih, kalau kita ngomong selama 30 menit saja, dan jika itu dalam bentuk tertulis, itu sudah dapat 60 halaman. Hitungan-hitungan ini cocok nih buat mahasiswa yang punya assignment nulis makalah atau esai, atau buat mahasiswa PhD yang harus nulis tesis. Ayo, gunakan waktu untuk menulis. Kalau mentok itu biasa, berusaha terus, oke? Di podcast saya yang berikutnya saya akan sampaikan strategi-strategi jitu yang biasa saya gunakan kalau pikiran saya buntu atau sedang mentok dalam menulis. Apa sih yang ingin saya sampaikan di sini? Kawan, saya mencoba mengatakan sungguh 24 jam sehari itu sangat berharga.
Waktu adalah barang abstrak yang sangat berharga. Sekiranya kita mau menjadi lebih baik, mau membuat perubahan dalam hidup kita atau dalam lingkungan kita atau di negara kita, maka kita harus menghargai waktu. Saran saya, mulailah dengan memperhatikan waktu dengan serius. Jika perlu, catat agar kita tahu ngapain saja kita dalam 24 jam, ngapain saja kita dalam 3 hari, ngapain saja kita dalam seminggu. Itu bagus untuk bahan refleksi. Nah, ungkapan lain mengatakan, waktu itu adalah uang. Jika kita hargai waktu 1 jam setara dengan 200.000 rupiah misalnya, maka waktu 24 jam senilai 4.800.000 rupiah. Nilai ini akan lebih tinggi lagi jika kita menghargai waktu kita lebih tinggi lagi. 1 juta misalnya. Maka waktu sehari senilai 24 juta. Mahal kan ya? Sayangnya tuh, tidak ada bank di dunia ini yang bisa ditempati menabung waktu. Jika kawan-kawan merasa bahwa uang itu sangat bernilai, maka silahkan deh ukur waktu dengan uang. Supaya apa? Supaya kawan-kawan semakin sadar untuk tidak membuang-buang waktu. Apa maksudnya? Setidaknya ada 2 hal penting yang perlu kita lakukan. Pertama, jangan membuang-buang waktu diri sendiri. Kedua, jangan membuang-buang waktu orang lain. Saya akan memberikan contoh seperti apa sih membuang-buang waktu orang lain. Ini dari pengalaman nyata ya. Suatu ketika saya diminta menjadi pembicara di salah satu kelompok guru matematika SMP. Namanya MGMP. Saya bekerja sama dengan pengurus inti MGMP merancang aktivitas pelatihan untuk guru-guru matematika SMP. Meskipun saya banyak ide pelatihan, tapi saya selalu percaya bahwa guru setempat punya banyak ide cemerlang yang perlu saya gali dan saya perlu padukan dengan ide saya. Saya yakin dengan strategi ini, para guru pengurus inti MGMP dapat belajar banyak dan dapat melaksanakan pelatihan berikutnya tanpa kehadiran saya. Ternyata keyakinan saya ini benar, alhamdulillah. Para pengurus telah bekerja keras sehingga persiapan berjalan lancar dan sebanyak sekitar 50 lebih guru matematika SMP yang datang tepat waktu. Celakanya, pada hari H, ternyata acara belum bisa dimulai karena pejabat dari dinas terkait belum datang untuk membuka acara. Terlambatnya bukan kepala, lebih dari 1 jam. Padahal kedatangannya, tahu nggak? Kedatangannya itu hanya untuk membuka acara dan ketuk palu. Tidak ada kontribusi langsung dalam hal peningkatan kualitas guru. Pejabat tersebut sungguh tidak menghargai waktu. Beliau telah membuang-buang waktu para peserta dan fasilitator. Ini contoh yang sangat buruk. Kawan, selama 10 tahun lebih di Australia, saya belum pernah menyaksikan kejadian seperti ini. Bahkan nih, melebihkan jam, beberapa menit dalam perkuliahan saya harus menghindari. Karena apa? Mahasiswa pasti protes. Jadi, bila kita mau membuat perubahan, maka saya rasa kedisiplinan waktulah yang pertama yang harus kita benahi. Oke? Secara bersama-sama. Izinkan saya memberi satu contoh lain, pengalaman saya yang saya alami di Australia. Pimpinan di tempat kerja memperkenalkan saya dengan seorang pakar teknologi pendidikan. Rupanya beliau juga pejabat pembantu dekan saat itu.
Profesor tersebut menyarankan tempat meeting di kantor saya. Maka profesor tersebut yang datang ke kantor saya untuk berdiskusi tentang paper yang saya tulis. Kemudian suatu ketika beliau hanya terlambat beberapa menit. Tapi beliau minta maafnya berkali-kali. Itu pun tampak sekali bahwa profesor itu sedikit ngos-ngosan gara-gara berlari dari tempat meeting sebelumnya. Maklum beliau kan juga pejabat. Begitu juga beberapa sebelum meeting berakhir, beliau sudah memberi kode bahwa dia harus pergi dan perlu lari karena sudah ada janji meeting dengan yang lain. Jadi waktu sejam betul-betul berharga. Seasik apapun diskusi kami harus berhenti karena menghargai waktu orang lain. Iya kan? Waktu itu saya betul-betul geleng-geleng kepala. Saya berpikir saat itu, saya ini orang biasa, bukan pakar, bukan pejabat. Saya ini akademisi baru di Australia. Saya malah didatangi pejabat. Padahal saya yang berkepentingan. Saya yang jauh lebih muda. Saya yang sepantasnya repot mendatangi beliau. Apalagi beliau pakar internasional, pejabat pula. Terharu rasanya saat itu ya. Saya semakin belajar dari pengalaman tersebut. Pengalaman menghadapi orang hebat yang rendah hati dan berkarakter. Jadi kawan, berinteraksi dengan orang yang menghargai waktu memang memberikan kepastian dan kejelasan tentang rencana kita sehari-hari. Sebaliknya, bila kita harus berhadapan dengan orang yang tidak menghargai waktu, energi dan waktu kita bisa terbuang percuma, bahkan bisa menimbulkan kekecewaan berat atau rasa frustasi. Nah, ini harus kita hindari. Jadi pesan utama saya di podcast ini, mari hargai waktu. Mari kita cari strategi yang bisa membantu kita menghargai waktu. Waktu itu berharga, bahkan bisa lebih berharga dari uang. Tapi sayangnya, tidak satu pun bank yang bisa menabung waktu kita. Waktu akan berlalu. Jadi, mari berusaha manfaatkan semaksimal mungkin. Oke? Sekian podcast saya. Jika kalian ingin menjadi kawan baik Siti, silahkan ikuti podcast saya dan nantikan konten-konten yang menarik yang akan saya unggah setiap Jumat atau akhir pekan. Thank you for following me. Untuk yang belum, please follow and share. Stay safe, stay healthy.